Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam segala pergumulan saudara. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara setiap hari yang siap menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kembali saya rindu membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Saat kita akan bersama-sama menaikkan semua permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita berharap, yang dimana Dia adalah Bapa kita, Allah kita. Dia adalah Allah yang berkuasa, begitu mengasihi kita, dan Dia berkuasa menolong kita dalam segala masalah dan persoalan kita, saudara. Dan Dia rindu dalam kita mengiring Dia. Kita serahkan segala perkara dan persoalan kita kepadanya, supaya dengan demikian saudara, hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Hati kita dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Itu sebabnya ayat 7 ini dia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Yesus, Dia rindu saudara, supaya hati kita, pikiran kita dipenuhi dan dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Ya, memang dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada penyakit dan sebagainya yang mungkin harus kita hadapi, harus kita alami, harus kita pikul dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata bahwa dalam semuanya itu Tuhan ingin hati dan pikiran kita dalam segala situasi tetap dipenuhi dan dipelihara oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya saudara di ayat 6 ini dikatakan bahwa dalam apapun kondisi kita, firman Allah menegaskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Supaya dalam perjalanan hidup kita saudara, hati dan pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah dalam segala situasi yang kita alami. Maka firman Allah ini di ayat 6 ini menegaskan supaya kita jangan khawatir tentang apapun juga. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, firman Tuhan ini menegaskan saudara supaya kita jangan khawatir. Saudara, Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara. Dia sedang mengalami kesulitan dan dia sedang mengalami hidup yang terancam. Namun demikian saudara, dia bisa menasihatkan jemaat Filipi supaya mereka jangan khawatir. Bahkan di ayat 4 kalau saudara lihat di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa
Dia sedang ada di dalam penjara, tetapi dia bisa menasehati supaya umat-umat Tuhan bersukacita senantiasa, saudara. Kenapa? Karena ayat yang ke-7 tadi, damai sejahtera Allah tetap memelihara hati dan pikirannya dalam kondisi dan keadaan yang sedang dia alami. Damai sejahtera Allah tetap memenuhi hidupnya dalam kondisi yang sedang dia hadapi. Bagaimana dia mengalami damai sejahtera Allah, saudara? Di ayat 6, dia menegaskan, dia menjelaskan caranya, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang sulit. Mungkin saat ini persoalan saudara sedang berat. Mungkin saat ini penyakit saudara sedang parah. Tetapi dalam semuanya itu, sesuai dengan keadaan Paulus juga pada waktu itu yang sedang ada dalam keadaan sulit, dia bisa mengalami damai sejahtera Allah dalam hati dan pikirannya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak khawatir terhadap situasi yang dia alami. Itu sebabnya hari ini bagi saya dan saudara, firman Allah ini juga menegaskan kita, saudara, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran oleh karena situasi dan keadaan yang mungkin saat ini menimpa kehidupan kita. Tetapi yang harus kita lakukan, saudara, di sini ditegaskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang harus kita lakukan, saudara, nyatakanlah segala hal, apapun keadaan saudara hari ini, nyatakanlah itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara rindukan, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi beban berat, apa yang menjadi penyakit saudara. Jangan khawatir dengan semuanya itu, saudara. Jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran, supaya damai sejahtera Allah bisa memenuhi kehidupan saudara. Dan bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, saudara? Di sini dikatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu sebabnya hari ini, saudara, kita datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan karena firman-Nya menegaskan supaya dalam segala situasi yang kita alami, damai sejahtera Allah tetap bisa memelihara dan memenuhi kita. Mari kita nyatakan segala hal, segala keadaan kita, segala kondisi, segala situasi kehidupan kita, kita nyatakan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah, kita ungkapkan kepada Allah dalam doa dan permohonan kita. Maka dengan demikian kuasa-Nya akan bekerja dan damai sejahtera-Nya memenuhi kehidupan kita, saudara. Kalau saat ini saudara rindu mengalami kuasa Tuhan, kalau saat ini saudara rindu mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara, mari datang kepada Dia dalam doa. Hari ini, saudara, malam ini kita akan kembali menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan kembali menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saudara akan diberi kesempatan di tempat saudara masing-masing, dalam kondisi saudara masing-masing, saudara menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan, dan kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam doa. Dan kita percaya, saudara, ketika kita sepakat bersama-sama memohon, bersama-sama berdoa kepada Allah, menaikkan segala keberadaan kita, Tuhan campur tangan dan damai sejahtera-Nya memenuhi hati kita. Biarlah hari ini, saudara, melalui firman Tuhan ini iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan, dan saudara percaya, semakin diyakinkan bahwa doa-doa saudara didengar oleh Allah, dan biarlah damai sejahtera-Nya memelihara hati dan pikiran saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Dan hari ini saudara semakin percaya bahwa Allah memperhatikan dan mendengar saudara, dan kemudian damai sejahtera-Nya memenuhi hati dan pikiran saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu
rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini, kita datang kepada Tuhan. Saudara mulai bercerita di hadapan Tuhan, mengungkapkan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam setiap topik-topik doa saudara, mari bersama-sama berdoa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Mereka rindu Engkau ya Tuhan. Mereka perlu mujizat-Mu, mereka perlu lawatan-Mu. Ulurkan tangan-Mu saat ini, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang tahu segala beban persoalan mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu. Lebih daripada kami mengerti, Engkau Allah lebih mengerti kehidupan kami. Engkau mengerti jalan keluar bagi kami, dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa biarlah damai Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kita saudara. Karena kedamaian hati itu melebihi daripada semua yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Bapa di sorga, saat ini biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Bapa. Damai-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami. Kami rindu damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu apapun kondisi kehidupan mereka saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, terlebih dahulu saya saat ini rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Silakan angkat tangan kanan saudara, dan tangan kiri saudara letakkan di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Allah yang sama dulu melakukan mujizat, saat ini pun Dia melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, saat ini pun Dia menyembuhkan saudara. Mari datang dengan penuh iman. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang sakit saat ini Bapa. Mereka rindu kesembuhan daripada Tuhan. Mereka perlu kesembuhan daripada-Mu. Saat ini mereka mengangkat tangan mereka kepada-Mu Tuhan, dan menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bini penyakit dalam tubuh mereka Tuhan cabut dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menderita kanker saat ini Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan angkat sel-sel kanker mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu sedang sakit ginjal, Tuhan, Engkau yang menjamah mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan nyatakan perkara besar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dari penyakit asam lambung, ataupun apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Mungkin ada yang sedang terpapar COVID. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang terpapar COVID. Tuhan jamah, berikan stamina yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat dalam tubuh mereka untuk melawan virus, sehingga mereka akan disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu,
Tuhan Allah yang kami sembah lebih besar dari segala penyakit yang kami derita. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang tidak hamba sebutkan, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, aku tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan, masalah, problem kehidupan mereka, Tuhan yang tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu, mengangkat segala masalah persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga. Ulurkan tangan-Mu, jamah, berkati keluarga, pulihkan keluarga anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu berlimpah bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu satu persatu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani, di mana sepanjang hari mereka sudah bekerja, malam hari ini mereka akan beristirahat. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati pertanian mereka, apa yang mereka sedang tanam, Tuhan pelihara, Tuhan jadikan berhasil. Berkati para petani dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Berkati para pengusaha, mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit ya Tuhan, oleh karena pandemi yang sedang terjadi secara global. Tuhan campur tangan membela anak-anak-Mu dalam kondisi yang sulit ini pun. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, atas usaha mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka semua. Tuhan pakai mereka jadi berkat. Kondisi ini sulit ya Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu menolong setiap para pegawai dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini oleh karena kondisi yang ada. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, berkati kehidupan anak-anak-Mu, beri petunjuk bagi mereka apa yang harus mereka lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, sehingga anak-anak-Mu punya kegiatan yang akan menghasilkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang melawat, mungkin ada anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang belum disebutkan saat ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya Engkau menjawab doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, berkati semua anggota-anggota keluarga kami. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati keluarga-keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba teringat juga buat para perawat ya Tuhan, dalam pergumulan mereka di barisan terdepan dalam melawan pandemi. Tuhan campur tangan buat tenaga medis, berkati semuanya, dokter-dokter, bidan, para perawat, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah mendengar dan menjawab kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu dalam istirahat mereka malam hari ini. Tuhan jagai, lindungi, sertai kehidupan mereka, biar mereka bisa beristirahat dengan damai dan tentram di sepanjang malam hari ini. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, selamat beristirahat bagi setiap saudara pada malam hari ini. Percayalah, firman Tuhan telah memberkati saudara dan doa-doa saudara sudah diberkati. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.